Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, Waalaikumsalam. selamat berjumpa kembali dalam Kang Pranoto Official. Hari ini kita kedatangan seorang pakar, seorang ahli pendidikan yang menghabiskan waktunya di dunia pendidikan sejak beliau lulus dari IKIP Bandung dan juga dari S2 dari State University of Albany. Beliau adalah mantan anggota Komite Reformasi Pendidikan yang ikut terlibat di dalam pembuatan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, dan beliau juga seorang yang banyak terlibat di dalam pembuatan RPP atau rancangan peraturan pemerintah sampai jadinya peraturan pemerintah, yaitu mengenai standar dan sampai dengan penyelenggaraan pendidikan. Beliau pernah menjabat sebagai kepala PDIP, yaitu Pusat Data dan Informasi Pendidikan, yang menelurkan Dapodik. Beliau adalah salah satu tokoh terbentuknya Dapodik. Beliau juga dosen UPI dari tahun 2010 sampai dengan 2020, pernah jadi anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dari tahun 2018 sampai dengan 2022, menjadi dosen tamu di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Ade Cahyana MED, atau yang saya kenal lebih akrab lagi Kang Ade Cahyana. Apa kabar Kang Ade? Alhamdulillah Pangesto Kang Pranata. Sehat-sehat ya? Amin, sehat, amin. Alhamdulillah. Kang Ade, ini kita nih ada fenomena baru nih ya. Beberapa waktu belakangan ini, mungkin hampir sebulan belakangan ini, dengan munculnya sebuah program yang dicanangkan oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu KDM, Gubernur Jawa Barat, yaitu program mengirimkan anak-anak yang dalam tanda kutip nakal atau bandel ke barak militer. Pro dan kontra dari program yang dilaksanakan oleh KDM itu, ya, ada dari bahkan dari KPAI, dari Komnas HAM, walaupun belakangan Komnas HAM menterinya sendiri mendukung, juga dari beberapa anggota Komisi 10 DPR. Nah, saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Ade Cahyana yang menghabiskan hidupnya di dunia pendidikan puluhan tahun. Bagaimana Pak, menurut pandangan Kang Ade Cahyana nih? Apakah pendidikan sama dengan sekolah? Pertanyaan mendasarnya seperti itu. Silakan. Ya, itu pertanyaan yang sangat mendasar dan uh, mengencompass semua permasalahan yang barusan saja disampaikan. Hmm. Kita ingat bahwa ada uh, seorang tokoh sosiologi yang sangat terkenal, Emil Durkheim, yang menerbitkan bukunya tahun 2022 yang berpendapat bahwa the origin of the school is the society. Jadi sebetulnya sekolah yang sebenarnya itu masyarakat, dia bilang. Nah, Durkheim waktu itu adalah seorang proponen bahwa namun semua norma-norma kolektif yang ada di dalam masyarakat harus ditransformasikan di dalam perilaku yang runtut dan dapat diberikan dalam bentuk perilaku kepada anak. Sehingga si anak berubah perilakunya. Dari anak kurang baik menjadi anak baik, anak nakal menjadi anak yang kreatif dan sebagainya. Nah, the origin of school is the society sebetulnya dikukuhkan juga oleh mungkin semuanya pasti kenal ya, Ivan Illich ya, yang mengintroduksi the schooling society. Jadi the schooling society itu tuh sekolah masyarakat tanpa sekolah, karena masyarakat sendiri sudah sekolah gitu ya. Dari sisi konsep, dia sepakat dengan Durkheim bahwa the origin of school is the society, bahwa sekolah yang sebenarnya adalah masyarakat. Nah, namun Ivan Illich menyanggah pendapat Durkheim dari sisi sekolah itu sekarang sudah menjadi batasan-batasan yang membuat anak tidak memiliki talenta murni yang dapat berkembang sendiri sesuai dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Nah, sehingga
sebetulnya apa yang ditanyakan tadi adalah cross reference dari dua pendapat yang berbeda tentang sekolah. Yang satu mendukung adanya sekolah, yang satu menentang adanya sekolah. Hmm. Namun ada garis kompromi yang merupakan diagonal yang dapat menjembatani konsep tersebut yang sekarang ini disebut apa? Barak KDM ya, Barak Kang Deddy Mulyadi ya. Iya. Saya saya adalah one of the big fans of Kang Deddy Mulyadi. Dia luar biasa. Oh, alhamdulillah, Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. jadi eh, kedua pendapat yang berbeda dalam satu konsep itu dijembatani oleh Kang Deddy Mulyadi dalam arti bahwa sekolah itu tidak berdiri sendiri Hmm. karena Hmm. the origin of school is the society dalam artian Hmm. semua elemen yang membentuk pendidikan itu berada di dalam Masyarakat. masyarakat. Ya. Iya. Nah, sekarang apakah sekolah mampu mengakomodasi semua permasalahan pendidikan yang timbul akibat kan masyarakat itu berubah, Nah, penuh ini dengan pertanyaan dinamika. kedua lebih bagus ini dari yang pertama. Jadi waktu saya sekolah dulu di upstate New York, saya Ya. punya dosen namanya Phil Foster. Dia Hmm. mengatakan bahwa school is always clumsily designed to Hmm. keep up with the changing society. Hmm. Sekolah itu selalu clumsy. Clumsy itu dia tuh apa ya seperti rikuh kalau kalau ada perubahan itu karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Hmm. Perubahan terjadi melebihi apa yang diajarkan kepada anak-anak. Hmm. Dan yang lebih sulit lagi, perubahan itu tidak pernah dapat diduga sebelumnya. Ya. Nah, oleh karena itu, sebetulnya salah kalau kita memandang sekolah sebagai satu-satunya institusi pendidikan. Apalagi kalau memandang sekolah gagal dikarenakan kita Betul, betul. menggunakan institusi lain untuk membantu sekolah Hmm. Hmm. berinteraksi Hmm. dan mengintegrasikan tujuan pendidikan di dalam mendidik anak atau para siswa di Hmm. sekolah. Sebelum ke sana, Pak Ade, apakah sekolah harus biarkan sendiri nih mengatasi permasalahan pendidikan? Kan tentunya tidak ya. Sekolah bukan institusi pendidikan satu-satunya itu yang harus kita pahami ya. Ya, ya, The origin of school is the society. Semua elemen yang ada di dalam masyarakat adalah unsur pendidikan. Seni tari yang ada di apa Padepokan seni tari itu bagian dari pendidikan. Seni ya, lukis bagian ya, dari pendidikan. ya. Kesamaptaan yang ada di TNI TNI, itu bagian dari pendidikan. ya. Apa yang disebut kesamaptaan? Kesamaptaan adalah pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan orang untuk selalu siap ya menghadapi hal-hal yang terjadi di luar dirinya, baik secara fisik maupun secara mental. Ya. Bahwa dia bisa melakukan hal apa saja termasuk bela negara Hmm. dan menjadikan hal-hal yang tidak ada menjadi ada yang dikarenakan tuntutan yang ada pada saat itu. Ya. Termasuk Apa wawasan kebangsaan, kedisiplinan ya. termasuk wawasan kebangsaan, Ya, kedisiplinan. ya. Nah, jadi Jadi sebetulnya yang jadi menurut menurut Kang Ade ini program Kang Deddy Mulyadi ini KDM ini Gubernur Jawa Barat tepat ya memasukkan anak-anak dalam tanda kutip apalagi dia nakal ke barak TNI ya. nah itu Kang Deddy Mulyadi itu seperti yang saya sampaikan tadi, Hmm. dia Hmm. merupakan jembatan dari dua orang yang tidak sepaham, Ivan Hmm. Illich dan Emil Durkheim ya, Hmm. bahwa Hmm. yang satu tidak setuju adanya sekolah. Nah ini yang saya mungkin perlu saya singgung sedikit. Hmm. Eh, Ivan Illich tidak setuju adanya sekolah dikarenakan adanya batasan-batasan yang membuat sekolah itu terlalu terkekang di dalam kurikulum. Hmm. Hmm. Kurikulum terlalu clumsy ya untuk Ya. mencoba mengencompass semua talenta anak yang harus dikembangkan menjadi perilaku kolektif yang dituntut oleh masyarakatnya. Nah, oleh Hmm. karena itu kata Ivan Illich, kita nggak usah ada sekolah. Networking saja, setiap ada kebutuhan bikin network, bikin satu kegiatan pembelajaran, suruh anak Hmm. melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan pada saat itu di tempat di mana dia berada. Jadi yang satu sistem networking Hmm. ya Hmm. yang diusulkan oleh Ivan Illich itu. Hmm. Kalau Hmm. Emil Durkheim dia
mengusulkan adanya transisi nilai kolektif masyarakat dalam bentuk keteraturan yang ada di dalam sekolah. Nah, Kang Deddy Mulyadi itu ada di tengah-tengah Hmm. itu, si Barak Hmm. KDM itu ya, Menjembatani dua pandangan, menjembatani ya. dua pandangan yang Jadi berbeda, tapi dalam menjembatani konteks dua yang sama. pandangan, ya. Dalam konteks yang sama, dua pendapat yang berbeda, Ya, tapi dalam konteks yang sama bahwa ya, sekolah yang sebenarnya adalah masyarakat ya. ya, Jadi sekolah ya. dapat menggunakan elemen pendidikan apa saja yang ada dalam masyarakat. Menggunakan barak Hmm. Hmm. TNI, ya sama saja dengan kita Jadi, mengundang guru tari untuk mengajar anak didik kita di sekolah. Apa bedanya? Karena kita ya. tidak mampu dan tidak memiliki Hmm. kemampuan yang mumpuni di dalam mendidik seni tari, kita panggil ahli tari, ahli pahat, atau bengkel ahli otomotif yang mungkin bisa kita panggil untuk mengajar keterampilan otomotif yang ada di sekolah. Jadi no big deal ya. Ya, Itu be ya. positive, don't be so naive ya. Bahwa kita sebetulnya sedang melihat apa yang terjadi seperti seharusnya. Jadi sekali Hmm. lagi kita sedang melihat apa yang terjadi seperti seharusnya sekarang ini. Dan Kang Deddy Mulyadi Kalau adalah begitu, orang kreatif yang pertama menggunakan barak TNI ya untuk hmm, hmm, mendisiplinkan anaknya. hmm. Kalau gitu, Kang, apakah ini gejala musiman? Jadi anak solusi Barak KDM ini, kita sebut saja Barak KDM, Barak Deddy Mulyadi. Apakah gejala musiman atau ide sesaat atau memang ini harus menjadi nanti sesuatu yang memang diperlukan untuk bukan Ya, hanya di Jawa Barat? saya sih ingin kembali lagi kepada teorinya Durkheim bahwa Hmm, transformasi nilai-nilai kolektif yang ada di dalam masyarakat itu hmm, biasanya merupakan tuntutan kepada sekolah untuk melakukan sesuatu yang kalau hmm. sekolah tidak memiliki harus mencoba mencari melakukan enrichment dari elemen-elemen pendidikan yang ada di dalam masyarakat. Ya, kita harus melakukan penataan ulang ya. Kalau memang kita membutuhkan apa namanya seni tari, kita gunakan ahli tari yang dapat membantu sekolah untuk mendidik para siswanya. Kalau dia membutuhkan disiplin yang dikarenakan tuntutan zaman yang semakin kompleks ya, sehingga anak-anak lebih bermasalah daripada sebelumnya, ya kita gunakan eh, elemen yang ada di dalam masyarakat untuk berdisiplinkannya. TNI saya kira bagus ya. Itu sama aja Kita dengan punya dengan kesemaptaan, ya. dalam kesamaptaan. Karena di sana ada tanggung jawab ya. Ada tanggung jawab, ada apa namanya mental untuk selalu bertahan ya, dan mental untuk selalu memberikan apa yang terbaik di dalam dirinya untuk eh, kan TNI itu begitu ya. Ada salah sedikit kan suruh push up ya. Itu dari sisi negatif ya, itu Ya, mungkin aja kekerasan ya. Tapi dari sisi disiplin bahwa dia secara mental harus sudah siap bahwa ada risiko bahwa dia kalau tidak sempurna harus memperbaiki dirinya. Jadi kita kan tidak ingin membuat anak kita menjadi TNI kelas 2 ya. Tapi mungkin juga itu kan kurikulumnya bisa dirancang tailor-made ya antara sekolah dengan TNI. Sehingga barak dan menjadi tempat untuk mendisiplinkan yang positif. ya, dan ini sebenarnya contoh konkret dari pendidikan karakter yang selama 10 tahun belakangan ini hanya digembar-gemborkan, ya, Kang, ya. Eh, ya ini bagian dari pendidikan karakter. Karena seperti yang diinginkan oleh Durkheim, bahwa transisi nilai-nilai kolektif yang dituntut oleh masyarakat itu menyangkut banyak hal. Pendidikan moral, pendidikan fisik, pendidikan agama dan sebagainya ya. Kesamaptaan juga dituntut oleh masyarakat kan ya. Nah, Wawasan kebangsaan, ya, wawasan kebangsaan. bernegara, ya, disiplin, tanggung jawab. Jadi jangan ragu sekolah untuk Hmm, melakukan pengayaan dari hmm, elemen-elemen pendidikan yang banyak sekali kita miliki di dalam masyarakat luas. Jadi hmm. community at large itu lebih kaya daripada sekolah. Ya, Dari ya, sisi elemen pendidikan yang dapat diberikan kepada anak. ya. Dan sekolah itu kan hanya 8 jam formalnya, kan. Betul, betul sekali. Di luar Keterbatasan itu kan waktu itu lebih, juga lebih. memberikan ya warning kepada sekolah bahwa mereka memiliki keterbatasan di dalam
membangun nilai kolektif sebagai bagian dari pemunculan talenta si anak ya. Itu yang mungkin Betul, harus kita sadari ya. betul, betul. Kang, dua pertanyaan terakhir nih. Waktu kita terbatas, tapi Ya, saya sangat sayang gitu kalau tidak menggali ilmu dari seorang Ade Cahyana yang banyak pengetahuan dan pengalamannya. Yang pertama adalah bagaimana prospek Barak KDM ini dari segi kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Apakah bisa diterapkan secara nasional? Orang banyak banyak galau dengan perlunya ada uji coba dulu, uji coba dulu. Bagaimana menurut Akang? ya kalau menurut saya sih nggak usah dipersulit ya. Hmm, Kebutuhan sekolah dari satu daerah ke daerah yang lain mungkin berbeda berbeda. ya. Hmm, Eh, hmm, Misalnya kita ambil sekolah contoh yang terbaik Taruna Nusantara ya. hmm. Mereka nggak membutuhkan lagi disiplin barak ya, karena mereka sendiri sudah memiliki Itu lebih disiplin yang parah. jauh lebih baik daripada barak ya. Ya, betul, Tapi seperti betul. yang saya sampaikan tadi, Hmm, bahwa kebutuhan akan elemen pendidikan harus dipandang sebagai komplementasi yang inheren dengan tujuan pendidikannya itu sendiri. Jika outcome hmm, pendidikannya itu membutuhkan disiplin yang tidak dapat dicapai di dalam sekolah, sekolah hmm. harus mencari keluar eh, pagar sekolah ya, elemen-elemen pendidikan apa yang dapat membantu saya untuk Ya, memberikan membantu disiplin yang lebih sekolah. baik, ya membantu Ya, dan sekolah. itu bukan merupakan kegagalan sekolah kan? Bukan kan? Bukan sama sekali, bukan sama sekali. Jika masyarakat memberikan delegasi kewenangan untuk mendidiknya kepada sekolah, Hmm, dan sekolah yang sebenarnya sebetulnya adalah masyarakat, ya, hmm. maka apa yang ada di dalam masyarakat itu harus merupakan bagian yang harus setiap saat dilihat dan dipandang dan dipertimbangkan sebagai komplementasi yang dapat digunakan sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya. Sebenarnya kan programnya Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi ini, KDM, bukan hanya untuk anak yang dalam kutip nakal, tetapi juga bisa berlaku untuk semua peserta didik ya. Betul. Seperti yang saya sebut tadi ya, Ya, program yang ada di luar sekolah kalau kita ingin menggunakan bisa sifatnya tailor-made. ya, Ada ya, yang nakal sekali ya kasih porsi yang agak lebih ya. tinggi Ya. ya dari sisi kedisiplinannya. Tapi jika ingin memberikan perilaku yang bertanggung jawab, kemudian leadership, mungkin bisa juga itu menggunakan barak ya. Tapi Hmm. artinya kita rancang di dalam rambu-rambu yang memang dibutuhkan sesuai dengan apa yang sekolah tidak bisa diberikan, tapi dapat eh, dikomplement oleh lembaga lain. Saya kira itu barangkali Kang Pranata yang Ya, terakhir. Kalau itu yang baik, terakhir ya. keren nih, Kak. Jadi KDM, ya. mohon maaf nih itu yang the best yang bisa saya berikan. Ini kan dari hasil Alhamdulillah. bahasaan biasa ini ya Alhamdulillah. kita bersama. Ini pikiran seorang seorang praktisi pendidikan yang sudah lama sekali mengabdi di dunia pendidikan, dan beliau adalah salah satu perancang pembuatan Undang-Undang Sistiknas Undang-Undang 20 tahun 2003 yang terlibat menjadi anggota KRP Komite Reformasi Pendidikan. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Andes Ade Cahyana MD mengenai para KDM atau anak-anak yang nakal dikirim ke barak-barak militer, dan itu adalah bukan sesuatu yang tercela, tetapi adalah sesuatu yang memang harus dilakukan kerjasama antar institusi untuk memajukan pendidikan kita. Semoga informasi kita, informasi dari dari Kang Ade ini bisa memberikan wawasan kepada kita semua, khususnya kepada para pengambil kebijakan. Kang Ade, terima kasih sekali nih atas Terima kasih kehadiran banyak Kang Ade Kang nih. Pranata official yang Jangan lupa telah pemirsa, mengundang saya. ya, jangan lupa pemirsa sekali lagi like, subscribe dan share channel ini agar tumbuh dan berkembang, hadir setiap saat di tengah-tengah pemirsa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.